Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat alim ulama cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung kajian kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada babu mula tafatil yatimi wal banati wasairi dufati wal masakini wal munkasirina wal ihsan ilaihim. Panjang judulnya Pak Ibu, saking panjangnya gak usah dibaca semuanya, setengah jadi Pak Ibu ya. Artinya babu mula tafatil yatimi, bab tentang merintahkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan anak yatim. Siapa yang disebut anak yatim? Orang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau dalam Islam berapa batasannya? Itu sampai balik. Maka kalau sudah balik nggak disebut lagi yatim Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang hadir tak boleh ngaku Ustaz saya yatim, itu nggak boleh dia. Batasannya balik. Cuman timbul masalah di Indonesia. Anak yang sudah balik itu belum dewasa Pak Ibu, belum bisa mandiri. Anak SMP itu belum bisa mandiri dia. Nyuci baju kadang masih emaknya, gosok pun masih emaknya, masak pun belum bisa. Ini Pak Ibu mohon maaf. Maka dalam KHI kompilasi hukum Islam dibatasin. Berapa batasan yatimnya? Sampai tamat SMA. Kalau sudah tamat SMA maka nggak disebut lagi ya yatim, tidak lagi mendapatkan bantuan dari masjid. Tapi yang menarik Pak Ibu, yang pengen saya sampaikan, kalau anak yatim di Pekanbaru itu insya Allah dapat perhatian lebih ya Pak Ibu. Apa sebabnya? Perhatikanlah. Kas di masjid itu lebih banyak kas anak yatim atau kas masjid? Oh, kebanyakan kas anak yatim. Maka anak yatim di Pekanbaru ini dapat santunannya. Ada yang banyak sebulan sekali, tiap bulan dapat, tiap bulan dapat. Boleh Ustaz, boleh, bagus. Asal uang kasnya ada, gas Bapak Ibu. Selagi ada. Cuman yang kasihan Bapak Ibu di Pekanbaru ini, ada orang yang bukan anak yatim tapi macam anak yatim, dan itu tidak diperhatikan. Apa contohnya Ustadz? Bukan anak yatim tapi seperti anak yatim. Di antaranya ada pasangan suami istri cerai. Ketika suami sudah cerai, itu harusnya kan seorang ayah masih memberi nafkah kepada anak. Tapi kenyataannya banyak suami ketika cerai tak ada lagi memberi nafkah. Anak ini disebut yatim masih punya bapak dia. Dibilang punya bapak tapi nggak dapat nafkah. Ini kasihan apa Ibu? Atau pasangan suami istri yang suaminya ketangkep karena narkoba, nyabu. Kan banyak Pak Ibu. Masuk dia penjara. Anak ini disebut yatim, bapaknya masih hidup di penjara. Dibilang punya bapak, dia nggak dapat nafkah. Kan kasihan. Itu dibantu nggak Ustaz? Dibantu. Cuman bantunya jangan dari kas anak yatim. Dari kas mana? Dari fakir miskin atau duafa. Itu dibantu Pak Ibu. Dan yang kasihan lagi Pak Ibu, mohon maaf. Di Pekanbaru kan kalau anak yatim tuh biasa disantuni. Tapi anak piatu jarang. Menurut Bapak Ibu lebih susah anak ditinggal mati ayah atau ditinggal mati ibu?
Enak ditinggal mati ayah atau mati ibu? Atau lebih susah tinggal mati ayah atau ibu? Oh, lebih susah tinggal mati ibu apa? Kalau dalam Islam aturannya tinggal mati ibu nggak susah karena bapaknya masih tanggung jawab, bisa memberikan nafkah. Tapi kenyataan tempat kita lain apa ibu? Kalau istrinya sudah meninggal, suaminya sibuk. Bukan sibuk ngurus anak, tapi sibuk. Kan ini apa ibu ya? Ini mohon maaf, lebih susah anak tinggal mati ibu. Kalau bapak yang mati disebut anak yatim itu banyak santunan apa ibu. Nanti ibu-ibu pergi kondangan, pergi majelis taklim, pergi makan-makan. Ibu-ibu tak malu dia masukkan kue berapa potong dalam tas buat siapa? Buat anak. Itu namanya kolombus. Kelompok ibu pembungkus. Itu nggak apa-apa bu. Sayang anak. Tapi bapak-bapak ada nggak yang kayak gitu pak? Mana ada pak ibu? Maka anak piatu itu kenyataannya lebih susah daripada anak yatim. Maka bantu apa ibu? Cuman sekali lagi bukan dari kas anak yatim, tapi dari kas apa orang fakir miskin, kasih zakat pun juga boleh karena dia orang tak mampu. Karena saya pernah ditanya loh pak ibu kayak gini. Pas mau ceramah Ramadan, ditelepon sama pengurusnya. Ustadz, tolong nanti Ustadz bahas tentang anak yatim. Padahal bukan judulnya tuh. Emang kenapa pak? Gini pak Ustadz, di tempat kita ini ada anak piatu. Dia minta bantuan dari anak yatim. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Dia susah atau kaya? Susah pak Ustadz. Kalau dia susah tetap bantu. Tapi bukan dikas anak yatim, ambil kas dari fakir miskin. Kasnya dulu apa tetap diperhatikan. Kemudian siapa yang suruh perhatikan lagi selain anak yatim? Wal banati, anak-anak perempuan. Itu perhatikan pak ibu. Apalagi zaman sekarang lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki. Wasairi dufati, kemudian orang-orang yang lemah. Wal masakini, masakin itu jamaknya miskin. Miskin itu satu orang susah. Kalau orang susahnya banyak, masakin. Orang sekarang salah ngartikan ya. Yuk bikin acara masakini. Itu acara orang miskin Bapak Ibu. Cuma dia nggak ngerti dia. Masakin itu jamaknya miskin. Wal mungkasirina, orang-orang yang tertindas. Orang hatinya begitu sedih karena ditindas. Wal ihsanu ilahim, dan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim, para wanita, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang sedih. Kemudian apa ayatnya Ustadz yang merintahkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan anak yatim seterusnya tadi? Di antaranya surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim janganlah tak boleh berkata kasar, membentak anak yatim, itu tak boleh Bapak Ibu. Kalau di sekolah bagaimana Pak Ustadz? Boleh nggak kita menghukum anak yatim? Boleh. Dalam rangka apa? Mendisiplinkan. Kalau dia nggak digitu hukum, dia tak ngerti sopan santun. Itu boleh Bapak Ibu. Dalam rangka mendidik. Kemudian wa ammasa ila falatanar, terhadap sa'il, orang yang meminta-minta, itu tak boleh kita berkata kasar. Kita hardi itu pun nggak boleh. Kalau ada orang minta, kalau kita nggak punya, tolak dengan cara baik. Mohon maaf, belum bisa ngasih. Mohon maaf, tak ada dibagi. Jangan diusir Bapak Ibu. Apalagi dibentak, jangan. Apa sebabnya? Bisa jadi yang datang itu bukan manusia biasa. Tapi siapa? Malaikat yang berubah bentuk manusia untuk menguji kita. Itu bisa jadi Pak Ibu. Dulu ada majalah namanya Al-Hidayah. Itu kalau saya baca banyak kisah-kisah kayak gitu. Ada orang jualan tak laku-laku. Kemudian ada pengemis minta, kemudian dia kasih, habis itu jualan langsung laris Pak Ibu. Kan banyak kisah kayak gitu. Bisa jadi yang minta itu bukan manusia biasa. Siapa yang minta? Malah malaikat. Ada orang minta kemudian dia usir. Habis itu sadar, kemudian dicari, ternyata orangnya nggak ada lagi. Ini hati-hati. Kalau mau ngasih. Kalau nggak mau ngasih, tolak dengan cara yang baik-baik. Jangan diusir, jangan berkata kasar. Kemudian ayatnya lagi surat Al-Maun. Insya Allah kita semuanya hafal apa Ibu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang disebut dengan pendusta agama?
Orang yang baca ayat ini kemudian baca artinya, saya yakin bingung Pak Ibu. Tahukah engkau siapa yang disebut dengan pendusta agama? Apa maksudnya mendustai agama? Apa maksudnya membohongi agama? Kalau bohongi rakyat enak Pak Ibu, bisa nggak ketahuan. Suami bohongi istri bisa aja Pak Ibu. Atau sebaliknya, Ustadz bohongi jamaah bisa juga Pak Ibu. Ustadz di mana? Ini di jalan, padahal baru berangkat, bisa aja Pak Ibu. Tapi kalau bohongi agama, pasti bingung. Bagaimana cara bohongin agama? Oh, ternyata maksudnya apa yang dimaksud dengan pendusta agama? Yaitu orang-orang yang tak percaya dengan janji Allah, tak percaya dengan hari akhirat, tak percaya dengan hari pembalasan, tak percaya dengan janji-janji Allah, maka dia disebut dengan pendusta agama. Cuman dalam ayat ini contohnya cuman 2 Pak Ibu. Secara garis besar, apa yang pertama? Fazalikal ladzi yad'u al-yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Ngapa menghardi anak yatim disebut pendusta agama? Karena dia nggak percaya dengan janji Allah terhadap balasannya diberikan kepada orang-orang yang sayang dengan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'al miskin, orang yang tak mau memberi makan orang miskin, atau orang yang sudah tak mau menyuruh orang lain untuk membantu, untuk memberi, untuk mengasihi, menyantunin orang-orang yang miskin Bapak Ibu. Sudahlah tak mau bantu, kemudian tak mau nyuruh orang lain untuk membantu orang miskin, maka dia disebut sebagai pendusta agama. Tapi sekarang ada yang lebih parah Bapak Ibu. Kalau tak mau bantu disebut pendusta agama, tak mau nyuruh orang lain untuk bantu orang lain disebut pendusta agama. Sekarang ada orang bantu orang lain malah dia larang, malah dia periksa. Itu kira-kira disebut apa? Paham Bapak Ibu? Kalau kita tak mau bantu disebut pendusta agama. Ini ada orang mau bantu malah diperiksa. Apa contohnya yang viral kemarin di Rempang? Sahabatnya Ustadz Abdul Somad yang rumah makan itu mau bantu malah diperiksa. Kira-kira yang meriksa ini disebut apa? Itu bisa lebih parah dari sekedar pendusta agama. Udahlah tak mau bantu malah orang bantu diperiksa. Nauzubillah min zalik. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ustadz janji Allah kepada hamba-hambanya yang mau menyantuni anak yatim, memperhatikan orang-orang wanita, orang-orang susah? Apa janjinya? Sangat banyak. Di antaranya yang pertama, sehingga kalau nggak percaya dengan janji ini disebut sebagai pendusta agama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sering dibaca Pak Ibu. Melalui sahabat An-Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku, kata Nabi, dan orang yang merawat anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakaza, seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Orang yang memperhatikan anak yatim berarti besok bersama Rasul di surga. Artinya apa? Ini amalan yang istimewa Pak Ibu. Salah satu amalan supaya kita besok bertemu dengan Nabi, supaya kita berkumpul dengan Nabi, di antara amalannya merawat anak yatim Bapak Ibu. Kalau kita ngandalkan amalan yang lain supaya dekat dengan Nabi, itu berat Bapak Ibu. Contoh, sholat kita dengan sholat Nabi beda tipis atau beda jauh? Oh, beda jauh Bapak Ibu. Nabi itu kalau sholat sunnah itu sholat lamanya luar biasa. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW yaqumu minal lail hatta yatafattar qadamau. Nabi Muhammad kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Ngapa bengkak kakinya? Karena berdirinya lama. Ngapa berdirinya lama? Yang dibaca panjang. Sampai suatu ketika Nabi sholat malam, ada sahabat yang jadi makmum di belakangnya. Maka apa yang dibaca oleh Rasul? Setelah Al-Fatihah beliau baca Al-Baqarah. Pikirnya sahabat, oh mungkin Rasul nanti habis Al-Baqarah ruku. Ternyata enggak. Lanjut habis Al-Baqarah Ali Imran. Pikir sahabat ini mungkin nanti habis Ali Imran
ruku. Ternyata enggak, lanjut lagi An-Nisa. Habis An-Nisa lanjut Al-Maidah baru ruku. Berapa juz Bapak Ibu? Kurang lebih 7 juz. Siapa Bapak Ibu yang sanggup sholat 1 rakaat 1 juz? Saya pun tak sanggup Bapak Ibu. Cobalah sekali-kali start bikin surat Isya 1 juz. Saya yakin belum selesai udah bubar jamaah Bapak Ibu. Lama betul. Artinya apa? Sholat kita dengan Nabi beda jauh Bapak Ibu. Nabi bisa menikmati sholatnya betul-betul ketika sholat seolah-olah sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kita dengan Nabi beda juga Pak Ibu. Nabi Muhammad sehari semalam itu 70 bahkan sampai 100. Kalau kita berapa kali? 3 kali habis sholat. Itu kalau berjamaah. Kalau sendirian tak sempat baca istighfar Pak Ibu. Ini mohon maaf sedikit. Ustadz, Nabi itu kan orangnya maksum, dijamin masuk surga, dosanya sudah diampunin. Ngapa istighfarnya sampai 70 kali bahkan sampai 100 kali? Ternyata Pak Ibu, walaupun Nabi itu dosanya sudah diampunin, sudah dijamin masuk surga, tapi beliau merasa berdosa Pak Ibu. Dia tak berdosa tapi merasa berdosa, maka istighfarnya 70 sampai 100 kali. Orang sekarang banyak dosa tapi tak pernah merasa berdosa, akhirnya jarang istighfar. Itu bedanya kita dengan Nabi. Istighfar kita jauh Bapak Ibu. Bacaan Quran kita sama Nabi jauh nggak? Jauh. Nabi tiap hari baca Quran, kita tiap hari wallahu a'lam bisawab. Kita mengandalkan amalan-amalan yang lain untuk dekat dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, itu berat Bapak Ibu. Apa di antara amal yang mudah? Yaitu menyantuni anak yatim Bapak Ibu. Itu besok bersama Nabi di dalam surga. Maka Nabi begitu motivasi kepada umatnya untuk merawat, untuk memperhatikan anak yatim. Selain hadis ini apalagi? Kata Nabi, khairu baitil muslimina, sebaik-baik rumah orang muslim adalah fihi yatimun, di dalamnya ada anak yatim, wa yuhsanu ilaihi, kemudian dia berbuat baik kepadanya. Jadi sebaik-baik rumah orang muslim itu yang dalamnya ada anak yatim, kemudian dia berbuat baik kepadanya. Wa syarrul baitil muslimina, dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin fihi yatimun, di dalamnya ada anak yatim, wa yusa'u ilaihi, kemudian dia berbuat jahat, berbuat buruk kepada anak yatim. Makanya diancam dalam Quran, orang yang memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan bara api, masukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Sama Pak Ibu, makan uang masjid itu sama juga. Makan uang masjid itu hukumnya sama dengan makan harta anak yatim. Sama-sama dosa besar. Kan ada sebagian masjid kasnya banyak, laporannya banyak Pak Ibu, tapi ketika saat terima jabatan tak ada duitnya kemana. Itu hati-hati. Mungkin dia karena tokoh masyarakat, tak ada yang berani protes, tak ada yang berani menggugat, tak ada yang berani memeriksa. Tapi hati-hati, bisa di akhirat akan dibuka. Dan saya perhatikan Pak Ibu, mohon maaf betul, itu orang-orang yang makan uang masjid, tapi bukan ustadz Pak Ibu ya, ustadz nggak masuk deh. Ustadz lagi ceramah dia nggak masuk deh. Nanti ustadz pula kacau juga Pak Ibu. Ini mohon maaf, itu banyak yang kena stroke Pak Ibu. Nggak stroke ya, gara-gara apa? Makan uang umat. Ini hati-hati, itu udah masuk dosa besar, sama dengan makan harta anak yatim. Yang sebagian lagi yang nggak sadar kayak gini Pak Ibu. Ada pengurus masjid yang sangat perhatian dengan jamaahnya, daripada terlilit dengan pinjol, daripada terlilit sama BI, Bank Inang-Inang, tahu Pak Ibu ya? Yang kalau minjem pasti bunganya besar itu. Kalau minjem enak aja dia, cukup pakai fotokopi KTP selesai. Tapi bunganya, nanti telan bayar, kebun binatang semuanya keluar. Akhirnya pengurus masjid daripada terlilit pinjol, utang rentan nggak jelas, pakai uang masjid kan uang banyak. Malah nggak dibayar. Itu kacau juga Pak Ibu. Berarti dia makan uang masjid. Nah itu hati-hati, dosa besar.
sama dengan makan harta anak yatim. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tak percaya dengan janji Nabi seperti ini, maka dia disebut dengan pendusta agama. Kemudian yang kedua, apa hadisnya? Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sa'i alal armilati, orang yang memperhatikan, peduli kepada janda. Ini besar pahalanya Pak Ibu. Kalau ada janda-janda itu perhatikan Pak Ibu. Tapi bukan macam Ayu Ting Ting, itu nggak masuk dia. Yang janda double susah dia. Ayu Ting Ting itu banyak duitnya. Udah bisa dan gaji orang lain Pak Ibu. Yang betul-betul susah. Saya dulu sering bercanda sama Pak RT itu kan. Wah, ini banyak janda dengan Pak Ustadz. Kalau diperhatikan banyak pahalanya. Saya senyum aja kan. Ternyata ketika baca hadisnya, oh betul ternyata Pak Ibu. As-sa'i alal armilati, orang yang memperhatikan para janda, wal miskini, dan orang-orang miskin. Seperti apa keutamannya? Kal mujahid fisabilillah, seperti mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Tak bisa pergi ke Palestina, cukup memperhatikan para janda, orang-orang miskin. Itu sama dengan berjihad Bapak Ibu. Dalam hadis lain, itu seperti kal qaim allazi la yaftaru la yafturu, seperti orang yang sholat malam tak putus-putus. Wa kas-shaimi allazi la yuftir, seperti orang yang berpuasa tak putus-putus. Itulah besarnya pahalanya bagi orang-orang yang memperhatikan para janda dan juga orang-orang miskin. Pertanyaannya Pak Ibu, zaman sekarang ada nggak para janda? Banyak Pak Ibu. Nih saya sampaikan data BPS tentang angka perceraian yang ada di Riau. Ini besar Pak Ibu. Yang pertama tentang tolak cerai. Tolak cerai itu berarti seorang suami menceraikan istrinya. Kalau udah cerai otomatis istrinya jadi janda Pak Ibu. Tahun 2020 kasusnya ada 1637. Tahun 2020. 2021 2318. Itu makin meningkat Pak Ibu. Berarti makin banyak jandanya. 2022 2667. Itu yang suami menceraikan istrinya. Ternyata tempat kita ada juga namanya gugat cerai. Seorang istri yang minta cerai. Atau dalam agama namanya khulu. Boleh Ustadz? Boleh. Ketika sudah nggak memberi nafkah, tak tanggung jawab, ibu boleh minta cerai. Dalam agama namanya khulu, kalau pengadilan namanya gugat cerai. Ternyata gugat cerai itu lebih banyak daripada tolak cerai ya Pak Ibu. Tahun 2020 itu datanya 4.615. 2 kali lipat, bayangkan Pak Ibu. Tahun 2021 6.845. Nah, itu jangan. Ini datanya betul Pak Ibu. Nanti Pak ceklah di Google. 2022 6.252. Allahu Akbar. Banyak janda Pak Ibu. Jadi kalau perhatikan, itu banyak pahalanya. Tapi kalau Bapak merhatikan, jangan langsung Bapak yang merhatikan. Kalau mau ngasih-ngasih lewat istrinya, supaya nggak salah tanggap Bapak Ibu. Kalau dinikahi bagaimana Pak Ustadz? Ya aku dapat izin, ya silakan Pak Ibu. Tapi kalau nggak dapat izin, jangan coba. Ini sesuai Bu. Ya Allah ya Rabbi. Yang paling banyak kapan seorang istri itu minta cerai, minta ditolak, itu biasanya ketika seorang suami kerja di PT Aji. Itu banyak minta cerai Pak Ibu. Tahu PT Aji Pak Ibu? Antar jemput istri. Itu habis Pak Ibu. Kalau udah suaminya nggak kerja, istri yang kerja nggak soleha, habis. Kalau sudah cerai, siapa yang korban? Otomatis anak Pak Ibu. Makanya dalam Islam, abghadul halali indallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah
tolak. Ini boleh, halal, tapi dibenci oleh Allah. Apa sebabnya? Karena akibatnya itu fatal. Anak-anak yang telantar, yang nggak dapat perhatian orang tua, gagal di pendidikan. Apa salah satu sebabnya? Karena orang tuanya pisah, orang tuanya cerai. Itu banyak yang bermasalah Pak Ibu. Saya ngajar, ada beberapa anak yang orang tuanya pisah, itu kacau. Nah, kadang masuk, kadang enggak. Ini akibatnya. Makanya kata Nabi, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Maka tolak ini solusi terakhir. Selagi bisa didamaikan, maka damaikan. Kalau nggak bisa lagi, ya sudah. Itu mungkin jalan terakhir. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Itu hadis yang kedua. Supaya kita memperhatikan orang susah, para janda, kemudian orang-orang yang miskin, perhatikan. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Ini betul-betul sering terjadi di masyarakat Bapak Ibu. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Makanan pesta itu makanan paling buruk Bapak Ibu. Kapan menjadi makanan yang buruk? Yumna'uha man ya'tiha. Dia cegah orang yang mau datang, wa yud'a ilaiha man ya'baha. Kemudian dia undang orang yang tak mau datang. Siapa maksudnya di sini? Yaitu orang-orang susah. Dia mau datang tapi nggak diundang. Orang-orang kaya itu tak mau datang tapi malah diundang. Orang-orang kaya itu makan enak itu biasa Pak Ibu. Tapi orang-orang susah itu makan daging setahun 2 kali ya Pak Ibu. Kapan yang sekali? Pas hari Idul Adha itu makan daging. Yang kedua ketika ada pesta, ada akikah, itu baru makan daging Pak Ibu. Maka datangnya dia cepat. Ngapa datangnya cepat? Ya kok datangnya lambat habis, nggak dapat dia daging. Maka cepat dia datang Pak Ibu. Maka kata Nabi, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kapan? Ketika yang diundang orang kaya, kemudian orang miskinnya nggak diundang Pak Ibu. Dijelaskan dalam hadis lain yang semakna, bisa to'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Yud'a ilaiha al-aghniya'u, yang diundang orang-orang kaya. Wa yusraku al-fuqara'u, sementara orang-orang fakirnya, orang miskinnya nggak diundang. Ini salah Pak Ibu. Kalau mau dibalik menjadi makanan yang terbaik kapan? Makanan pesta ketika yang diundang orang-orang susah, orang kayanya nggak diundang. Ada yang kayak gitu Pak Ibu? Jarang. Kebanyakan pasti orang-orang yang didulukan orang kaya Pak Ibu. Bahkan dari bikin undangan itu sudah nampak Pak Ibu. Sebagian orang kaya kalau bikin undangan itu tak cukup 1 macam Bapak Ibu. Sampai 2 macam, 3 macam, 4 macam. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Tapi pertanyaannya, kira-kira undangan yang paling bagus itu dikasihkan siapa? Orang kaya Pak ya, pejabat. Nanti undangan yang paling buruk, yang kurang bagus, orang susah, orang miskin. Ini kenyataan Pak Ibu. Yang paling miris sebagian ibu-ibu majelis taklim. Sudahlah 1 difotokopi, nanti bacakan di depannya Bu. Wah itu paling kasihan deh. Bukan nggak boleh, boleh Bapak Ibu, silahkan. Tapi kalau ingin selamat, undangannya jangan banyak macam Bapak Ibu. Cukup 1 macam Pak. Kalau dia tuh mau datang diundang, datang ya Bapak Ibu. Kalau niatnya nggak datang juga nggak datang. Yang kayak pejabat dikasih undangan yang bagus, kira-kira selesai acara undangannya dibuang atau disimpan? Tetap dibuang Bapak Ibu. Maka 1 macam cukup Bapak Ibu. Tapi kenyataannya gitulah Pak Ibu. Kalau yang bagus kasihkan orang-orang penting, orang kaya. Nanti giliran tak bagus, ya Allah Rabbi. Dan saya ngalami ya Pak Ibu. Ada 2 tempat saya ngajar ngaji Pak Ibu. Itu undangannya ada banyak. Dulu saya ajar orang istrinya wakil wali kota. Tahu saya sebutkan namanya, jaga kode etik. Itu kan pas mau mestakan anaknya, undangan banyak di rumah. Selesai ngajar ngaji, Ustadz mohon maaf besok anak saya mau pesta. Ustadz datang ya tanggal sekian, tempatnya sekian, hari ini. Tapi nggak pakai undangan Ustadz ya, saya lisan aja langsung. Allahu Akbar.
bukan undangan yang buruk lagi, memang tak dikasih apa Ibu. Ya Pak ya, ya Allah Rabbi, untung saya sabar, kalau nggak sabar, ya Allah terjadi apa Ibu, 2 kali saya kayak gitu. Ya saya maklum aja, inilah di masyarakat yang terjadi apa Ibu. Untuk memuliakan orang itu betul-betul bukan karena ketakwaannya, bukan karena dekatnya dengan Allah, tapi karena hartanya, karena apa? Jabatannya. Dah kembali ke hadis ini. Seburuk-buruk makanan pesta. Kapan? Ketika yang kaya diundang, pejabatnya diundang, orang susahnya nggak diundang. Makanya Pak Ibu kalau bikin acara jangan sampai orang susahnya, orangnya nggak diundang, jangan sampai. Ya Rabbi, ini mohon maaf. Makanya bagus di kota Pak Ibu, nggak usah makan mewah-mewah, biasa aja lah. Kalau bisa mewah, niatkan untuk berbagi sama orang kanan kiri, sama orang-orang susah. Karena kata Nabi hadis jelas Bapak Ibu. Bukan hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Seburuk-buruk makanan pesta kapan? Ketika diundang orang kaya, orang miskinnya enggak diundang. Maka besok jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apa keutamaan lagi? Apa janjinya? Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, man ala jariyatani, barang siapa yang merawat 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, hatta tabluga, sampai dia kebalik, jaa yaumal kiamati ana wa huwa kahataini, maka besok dia di surga bersamaku. Berarti tadi yang pertama merawat anak yatim itu bersama Rasul. Yang kedua merawat 2 anak perempuan atau 3 itu juga bersama dengan Nabi. Udah masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ngapa Ustadz hadisnya disebutkan kok perempuan bukan laki-laki? Karena ternyata Pak Ibu, merawat anak perempuan itu lebih susah daripada laki-laki. Contoh, kalau laki-laki ngomong tuh bebas, tapi kalau perempuan itu diatur Pak Ibu. Tak boleh ngomong yang mendayu-dayu, tak boleh. Bikin nafsunya orang laki-laki naik. Makanya ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi jangan terlalu keras. Ketika mengatakan suara perempuan aurat, ibu-ibu selawatan di masjid nggak boleh. Itu juga salah Bapak Ibu. Perempuan ngaji di masjid nggak boleh. Itu juga salah Bapak Ibu. Karena MTQ ada juga tingkat nasional. Saya dulu pernah di pasar ngajak ibu-ibu wirid ke masjid. Ibu wirid ke masjid, nggak mau Ustaz. Ngapa? Karena di masjid ada ibu-ibu baca sholawatan. Emang kenapa Bu? Kan suara perempuan aurat. Kalau suara perempuan aurat, ngapa dia jualan di pasar? Orang jualan, pembelinya laki-laki atau perempuan? Campur Pak Ibu. Dia juga ngomong sama laki-laki. Yang tak boleh itu yang mendayu dayu. Karena bikin nafsunya orang laki-laki itu naik apa Ibu. Tapi kalau ibu ada baca Quran, baca sholawat, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bapak-bapak denger ibu ngaji, baca sholawat, ada nggak yang nafsunya naik Pak? Nggak ada. Kalau ibu ngaji baca sholawat nafsunya naik, yang salah itu bukan ibu, bapaknya yang error. Masa dengarkan baca Quran nafsu naik? La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab Pak Ibu. Nah, pokoknya didik perempuan memang lebih susah. Dari cara ngomong tak boleh yang mendayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nggak boleh Pak Ibu. Apa kabar? Baik. Dilebur nggak boleh. Itu mendayu. Bikin nafsunya naik. Cara nutup aurat. Oh, laki-laki dengan perempuan lebih susah nyuruh perempuan. Kalau laki auratnya mudah Pak Ibu. Cukup pusat sampai lutut. Tapi perempuan seluruh anggota tubuh. Dan zaman sekarang ini nyuruh anak nutup aurat itu berat Bapak Ibu. Apa buktinya? Kalau kita keluar dari masjid itu banyak wanita-wanita yang buka aurat. Bahkan zaman sekarang ini lebih susah lihat paha ayam kampung daripada lihat paha perempuan Bapak Ibu. Susah lihat paha ayam kampung lagi. Mau lihat paha ayam kampung, pulang kampung dulu. Kejar dulu ayamnya. Sudah dapat bisa nampak pahanya? Enggak. Apa kata ayam? Langkai dulu nyawa gue, baru dipotong. Habis dipotong, disiram air panas, cabut bulunya, nampak mulus pahanya. Paha wanita sekarang gratis Bapak Ibu, kemana-mana diobrak. Ini mohon maaf. Artinya pandai perempuan memang lebih susah.
Kalau laki-laki mau kemana saja sendirian bebas Pak Ibu. Tapi kalau perempuan harus ada mahramnya. Jangan sendirian. Maka keutamannya keren kata Nabi. Orang yang merawat 2 anak gadis atau 3, maka besok balasannya di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam contohnya dalam kitab ini ada seorang perempuan punya 2 anak gadis, 2 anak perempuan. Seorang ibu-ibu punya anak 2 perempuan. Kemudian jumpain Ibunda Aisyah, ngemis minta sedekah. Kebetulan Ibunda Aisyah cuman punya 1 kurma Pak Ibu. Tak ada lagi yang dimakan, cuman 1 kurma. Akhirnya diberikan oleh Ibunda Aisyah kepada ibu tersebut. Kemudian dibelah jadi 2, diberikan kepada anaknya. Makanya orang-orang dulu Pak Ibu kalau beramal itu betul berat, cobaannya berat. Ketika mengimpakkan 1 kurma, memang tinggal 1 itulah yang ada simpanan di rumah. Maka orang miskin kalau beramal itu pahalanya lebih besar Pak Ibu daripada orang kaya. Apa sebabnya? Karena yang dipikir tuh banyak. Orang kaya yang ekonomi mampu dengarkan kajian itu biasa Pak Ibu. Dengarkan kutum zuhur itu biasa aja, tenang aja. Coba orang susah mikir lama-lama gimana jualan awak, gimana lagi orderan, macam-macam Pak Ibu. Maka beramal pun berat, pahalanya juga besar. Setelah kejadian ini, maka Ibunda Aisyah cerita kepada Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Man ubtuliya min hazil banati bisyain fasana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diuji seperti ibu perempuan ini sampai susah kali. Ketika minta kurma ada 1, dia tak makan, diberikan kepada anaknya, maka balasannya apa? Besok dia di akhirat akan terhalang dari api neraka. Atau artinya apa? Selamat dari api neraka. Kemudian dari kisah yang kedua, sama. Ada orang miskin, seorang ibu-ibu punya 2 anak perempuan. Datang lagi ke rumah Ibunda Aisyah, minta-minta. Kebetulan di rumah itu ada 3 kurma. Akhirnya apa? 3 kurma ini dikasihkan kepada ibu tersebut. Kemudian 3 kurma tersebut, 2 kurma dikasihkan kepada 2 anaknya, 1 kurma untuk dirinya. Setelah anaknya sudah makan satu-satu, tinggal 1 kurma mau dia makan, diminta lagi sama anaknya. Karena anaknya masih lapar. Akhirnya dia nggak jadi makan, kemudian kurma tersebut dibelah jadi 2, diberikan kepada anaknya. Kemudian disampaikan lagi kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Innallaha qad aujaba laha bil jannah au ataqa biha minan nar. Sesungguhnya Allah mewajibkan baginya untuk masuk ke dalam surga atau Allah bebaskan baginya dari api neraka. Subhanallah. Janji Nabi kepada orang-orang, seorang ibu yang peduli dengan anaknya, orang tua yang merawat anaknya perempuan, baik 2 ataupun 3. Kemudian yang terakhir, ini kalau nggak percaya dengan hadis Nabi, keutamaan seperti ini, maka dia disebut dengan pendusta agama. Kemudian yang terakhir, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, hal tungsaruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Apakah kalian diberi rezeki, diberi pertolongan kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian? Artinya apa? Bisa jadi Allah itu memberi pertolongan kita, memberi kekayaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita sebab orang-orang lemah di antara kita, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita mau berbagi kepada mereka, supaya kita mau menolong kepada mereka. Maka Nabi Muhammad bersabda, carikan aku orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Apa sebabnya? Gara-gara mereka lah nanti diberi rezeki, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.